Halo, perkenalkan nama saya Tajam Cahya Gopardede. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan bisnis pada usaha pengrajin huruf Pelangi Anugerah Sakti yang bertempat di Jambi. Berikut ini adalah profil singkat pengrajin huruf Pelangi Anugerah Sakti Jambi. Pengrajin huruf Pelangi Anugerah Sakti Jambi merupakan salah satu usaha kecil di Kota Jambi. Usaha ini bergerak di bidang kerajinan yang memanfaatkan kayu, fiber, dan akrilik sebagai bahan pembuat produk. Produk dari usaha kerajinan ini berbagai macam seperti huruf timbul, kaligrafi, bingkai, dan berbagai macam jenis huruf timbul lainnya. Usaha ini terletak di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Usaha ini berdiri sejak tahun 2015 yang didirikan oleh Bapak Togi Sitorus. Dengan berbekal konsep dan keterampilan, beliau berani mendirikan usaha kerajinan tersebut secara perlahan. Usaha ini pada dasarnya hanya mengolah kayu menjadi sebuah bingkai. Namun, dengan seiring perkembangan zaman, Pak Sitorus mencoba membuat produk baru, yaitu berupa huruf timbul yang berbahan dasar dari kayu. Selain bahan dari kayu, Pak Sitorus kemudian juga menggunakan bahan akrilik dan fiber sebagai bahan dasar memproduksi huruf dan bingkai. Berikut ini adalah produk-produk yang ditawarkan pada usaha pengrajin huruf Pelangi Anugerah Sakti. Ini terdapat huruf timbul dan berbagai macam kaligrafi seperti kaligrafi yang terlihat di sini, dan ada juga bingkai. Tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kelayakan bisnis pada usaha pengrajin huruf Pelangi Anugerah Sakti, ditinjau dari aspek manajemen, aspek pasar, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek sumber daya manusia, aspek lingkungan, sosial, hukum, aspek teknologi dan informasi, aspek industri dan persaingan, serta aspek finansial. Yang kedua ialah mengetahui pasar potensial yang tersedia. Ketiga, mengetahui seluruh gambaran potensi dari usaha yang dijalankan. Yang keempat, mengetahui peluang dan hambatan yang akan dihadapi. Berikut ini adalah aspek-aspek analisis studi kelayakan bisnis. Terdiri dari aspek manajemen, aspek pasar, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek sumber daya manusia, aspek lingkungan sosial hukum, aspek teknologi dan informasi, aspek industri dan persaingan, serta aspek finansial. Berikut ini adalah hasil analisis studi kelayakan bisnis pada usaha pengrajin huruf Pelangi Anugerah Sakti berdasarkan aspek-aspek di atas. Yang pertama, aspek manajemen. Struktur organisasi dan uraian tugas yang terdapat pada usaha pengrajin huruf Pelangi Anugerah Sakti. Usaha pengrajin huruf Pelangi Anugerah Sakti ini tidak memiliki struktur organisasi dikarenakan usaha ini merupakan usaha keluarga yang dijalankan oleh pemilik usaha beserta keluarganya. Jadi, proses produksi serta semua kegiatan operasi dalam usaha ini dilakukan atau diproduksi oleh pemilik usaha itu sendiri dan keluarganya. Sistem upah dalam usaha ini tidak diterapkan. Hal ini dikarenakan usaha ini masih bersifat kekeluargaan, sehingga gaji dapat diperoleh pada saat produk laku dijual. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ialah lokasi. Lokasi usaha pengrajin huruf Pelangi Anugerah Sakti terletak di pusat kota. Lokasi tersebut sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Selain mudah dijangkau, pemilik usaha juga mudah dalam membeli bahan untuk pembuatan produk sehingga tidak memerlukan biaya pengiriman karena lokasi usaha dekat dengan lokasi penjualan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam usaha tersebut. Yang kedua, produk. Produk dari usaha pengrajin huruf Pelangi Anugerah Sakti ialah berupa kerajinan hasil kreativitas tangan dan juga figura. Produk kerajinan tersebut berupa kaligrafi, huruf timbul, papan nama, logo toko, dan berbagai macam produk sesuai dengan pesanan dan permintaan pelanggan. Produk figura terdiri dari berbagai macam jenis bingkai sesuai dengan desain, ukuran, permintaan pelanggan. Yang ketiga, harga. Harga produk dari objek studi kelayakan bisnis ini beragam, sesuai dengan jenis produk, tingkat kesulitan dalam memproduksi produk, dan ukuran produk. Yang keempat ialah pemasarannya. Pemasaran pada usaha pengrajin huruf Pelangi Anugerah Sakti ini
terdiri dari pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Pemasaran langsung ialah dengan bertemu langsung dengan konsumen. Konsumen mendatangi lokasi usaha dengan melakukan transaksi secara langsung. Konsumen juga dapat langsung membeli produk yang telah ada atau dengan memesan produk sesuai desain dan keinginan konsumen yang kemudian akan diproduksi oleh pemilik usaha tersebut. Yang kedua ialah pemasaran tidak langsung. Pemasaran tidak langsung diterapkan ialah melalui media sosial. Media sosial yang digunakan ialah Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Konsumen dapat membeli kayu melakukan pesanan melalui ketiga media sosial tersebut. Aspek produksi. Aspek produksi terdiri dari lokasi produksi, volume produksi, fasilitas produksi. Lokasi produksi pengrajin huruf pelangi Anugerah Sakti ialah dilakukan di tempat berdirinya usaha, di mana tempat usaha tersebut sekaligus merupakan tempat produksi produk dan pemasaran produknya. Volume produksi. Volume produksi pada usaha tersebut dilakukan dengan menyediakan beberapa stok produk dan juga melakukan produksi ketika ada pesanan mengenai produk sesuai dengan keinginan konsumen. Fasilitas produksi. Fasilitas produksi dalam memproduksi produk pada usaha pengrajin huruf pelangi Anugerah Sakti terdiri dari mesin potong, gergaji ukir, mesin cat, komputer, dan printer. Proses produksi. Proses produksi pada pengrajin huruf pelangi Anugerah Sakti ialah yang pertama melalui tahap menerima pesanan. Yang kedua, membuat produk, desain, dan gambar. Yang ketiga, mencetak. 4. Proses produksi. Yang kelima adalah finishing. Tahap menerima pesanan. Pada tahap ini, usaha pengrajin huruf pelangi Anugerah Sakti menerima pesanan sesuai dengan keinginan konsumen. Konsumen dapat memesan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Konsumen bisa menggunakan desain sendiri atau juga menggunakan desain dari usaha tersebut. Tahap kedua, membuat desain dan gambar. Pada tahap ini, desain pesanan konsumen diproses menggunakan komputer. Software yang digunakan ialah berupa Photoshop, CorelDRAW, dan perangkat lunak lainnya yang bisa digunakan untuk membuat desain. Yang ketiga, tahap mencetak. Setelah selesai didesain, selanjutnya ialah mencetak desain dengan cara print desain tersebut. Tahap keempat ialah proses. Setelah desain dicetak, selanjutnya adalah melakukan proses produksi. Proses ini adalah proses membentuk produk pada bahan kayu sesuai dengan desain yang telah ada. Proses ini meliputi proses membentuk, mengamplas, dan pengecatan terhadap produk. Yang kelima ialah tahap finishing. Proses ini ialah tahap akhir. Tahapan ini merupakan tahapan pengemasan produk. Aspek sumber daya manusia. Yang pertama ialah tenaga kerja. Tenaga kerja pada usaha pengrajin huruf pelangi Anugerah Sakti terdiri dari 3 orang, di mana mereka adalah pemilik usaha tersebut dan 2 orang tenaga produksi. Yang kedua ialah pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja pada usaha ini ialah pelatihan dalam mengoperasikan software, menggunakan mesin, dan pelatihan dalam proses pengecatan. Aspek lingkungan dan hukum. Pertama, aspek lingkungan. Lingkungan usaha pengrajin huruf pelangi Anugerah Sakti terletak di kota yang terdapat di area pinggir jalan sehingga lokasi usaha tersebut mudah ditemukan oleh masyarakat yang ingin melakukan pembelian terhadap produk. Usaha pengrajin huruf pelangi Anugerah Sakti merupakan usaha berbahan dasar kayu. Hal ini pastilah usaha tersebut memiliki limbah kayu berupa serbuk kayu. Namun, dengan penanganan yang baik terhadap limbah tersebut, membuat usaha tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan di daerah sekitar usaha. Selain itu, lingkungan usaha juga mudah dalam menjangkau bahan baku dalam membuat produk karena dekat dengan lokasi penyedia bahan baku sehingga tidak memerlukan biaya serta tenaga yang banyak dalam melakukan pembelian bahan baku. Yang kedua, aspek hukum. Aspek hukum pada usaha pengrajin huruf pelangi Anugerah Sakti terdiri dari perjanjian sewa-menyewa, di mana perjanjian ini dilakukan oleh pemilik tanah dan pemilik usaha, baik berupa perjanjian tertulis maupun lisan yang diselesaikan mengenai usaha tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan usaha.